Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah hebat, kelas Kiai Haji Mas Mansur, SD Muhammadiyah Gamplong, sekolah yang kita sayangi, sekolah yang kita banggakan tentunya dengan kalian semua yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan, serta orang tua sayangi dan orang tua banggakan. Back to school online, ayo anak-anak kita belajar bahasa Indonesia. Semangat belajar bersama Bu Diana ya. Di hari Senin semangat ini, tanggal 4 Oktober 2021. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya nak ya. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Pengantar materinya, apa sih itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Narasumber itu apa? Narasumber itu adalah orang yang kita wawancarai. Nah, jadi orang yang kita wawancarai itu disebut narasumber ya. Bu Guru ulang kembali. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber mengenai suatu hal ya. Jadi ada topiknya. Dalam suatu wawancara itu kita harus menentukan dulu kita mau mewawancarai apa seperti itu ya. Kemudian tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi akurat dari narasumber. Informasi akurat itu artinya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, ketika kita ingin mewawancarai tentang suatu hal, dalam menentukan narasumbernya kita harus benar-benar mencari narasumber yang mencari orang yang tahu betul tentang hal tersebut seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kriteria pertanyaan yang baik. Nah, bagaimana sih kriteria pertanyaan yang baik saat wawancara? Kemarin kalian sudah belajar tentang kata tanya ya, Nak ya. Belajar tentang kata tanya dan membuat kalimat tanya. Nah, kriteria pertanyaan yang baik saat wawancara adalah yang pertama, pertanyaan disusun secara runtut ya. Jadi dari hal yang bersifat umum dulu baru ke hal yang bersifat khusus yang lebih detail seperti itu ya. Jadi jangan sampai dalam wawancara itu terlihat bolak-balik ya. Jadi pertanyaan itu disusun secara runtut. Agar pertanyaan itu dapat tersusun dengan baik, dengan runtut, kita perlu mempersiapkan daftar pertanyaan sebelum kita mewawancarai seseorang. Yang berikutnya adalah pertanyaan diawali dengan kata tanya. Kemarin kita sudah belajar ya, letakkan kata tanya itu di awal ya. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang diajukan harus berkelanjutan. Artinya ketika tadi kita menanyakan sesuatu hal itu terus dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya agar apa? Agar kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan dari wawancara tersebut seperti itu. Dan tentunya bahasa yang digunakan harus jelas, benar dan mudah dipahami. Ya. Nah, bagian dari wawancara itu jadi ada topik wawancaranya. Topiknya misalnya tentang apa? Tentang pekerjaan misalnya atau tentang pertanian seperti itu. Topik itu apa yang akan dibahas atau apa yang ingin kita ketahui seperti itu ya. Kemudian narasumbernya kita tentukan, narasumbernya siapa seperti itu dengan nama lengkapnya ya. Dan berikutnya adalah daftar pertanyaan. Jadi kita harus menentukan daftar pertanyaannya ya, daftar pertanyaannya agar memudahkan dan melancarkan kita dalam melakukan wawancara. Nah, kiranya itu ya solih-solihah hebat ya untuk kegiatan kita hari ini, materi kita hari ini, dan untuk kegiatan tertulis hari ini adalah silahkan kalian lakukan wawancara dengan ayah atau ibu ya dengan topik wawancara tentang pekerjaan ya. Boleh salah satu saja, silahkan boleh ayah atau ibu ya tentang pekerjaan ya. Nanti untuk tugasnya silahkan dikirim melalui video. Kiranya
Untuk materi dan kegiatan tertulis hari ini cukup sekian saja dan jangan lupa gunakan kata tanya yang sudah kita pelajari ya Nak ya. Terima kasih. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan via WA ke nomor Budiana ya anak-anak. Solih solihah hebat penuh semangat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.